Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo view friend, balik lagi nih bersama saya Hafiluddin di podcast Bina Insani bersama sekolah-sekolah SMK. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari SMK mana nih? SMK Budi Luhur. Budi Luhur. Gimana kabarnya? Sehat semua? Wah, luar biasa sih hari ini. Senang banget ya. Luar biasa ya, seneng banget. Pertama kali ke podcast atau udah pernah sebelumnya? Pertama kali sih ini, makanya kita lagi semangat banget nih. Karena Oh gitu. ini pertama kalinya kita. Kalau boleh tahu kalian nih siapa namanya dan mungkin perkenalan diri dulu kali nih satu-satu nih. Boleh dari siapa dulu? Dari yang paling ganteng dulu kali ya. Kamu bukan gak ganteng, ganteng juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irsyad Nurauf. Saya kelas 11 dari jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Oke, halo Kak Rauf. Terus selanjutnya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultan Ahmad Badawi Aziz. Saya dari 12 Teknik Komputer Jaringan. Halo Kak Ajis. Halo semuanya, kenalin nama saya Relina Anggarenjani dari jurusan Teknik Audio Video. Halo Kak Anjani berarti panggilnya. Iya boleh. Oh, Kak Anjani. Emang biasanya panggilnya siapa? Kak Rey. Oh, Kak Rey. Oh, kayak cowok ya berarti ya. Iya. Nah, sekarang kalian lagi sibuk apa nih? Kayaknya satu angkatan atau beda nih? Beda-beda. Oh, beda-beda. Lagi sibuk apa sekarang kalau boleh tahu? Ujian kah atau OSIS atau apa? Kalau dari saya sih lagi sibuk OSIS ya, soalnya sebentar lagi akan ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan itu lumayan ribet sih ngurusinnya. Oke. Ini jadi anak OSIS, anak yang aktif berarti nih di sekolah nih. Kalau Ajis? Kalau sekarang sih di sekolah kan lagi ada mau ujian juga. Tuh. Lanjut. Kalau saya sih lagi ngurus demos ya. Demos? Iya. Apa tuh demos? Bersama demos, Demos. kayak demos ekskul. Oh, iya. Ikut ekskul juga kalau Rey? Iya, Oh, ekskul apa Rey? paskibra. Oh, Paskibra. Kayaknya di Budi Luhur nih lengkap ya ekskulnya ya? Lumayan lah. Lumayan ya. Oke. Nah, sekarang kita kan selalu kedatangan dari teman-teman anak-anak sekolah SMK atau SMA, teman-teman. Nah, pasti banyak dari mereka yang punya pengalaman-pengalaman menarik nih buat dibagi ke kita. Apalagi teman-teman ini tadi udah cerita ada yang ikut OSIS, ada yang fokus di ekstrakurikuler juga gitu. Nah, tapi yang mau kita bahas hari ini adalah terkait salah satunya soal ambisi. Nah, mungkin kita tanya dulu nih. Dari kalian apa sih ambisinya ikut organisasi gitu? Mungkin dari Ajis dulu deh, yang paling tua kayaknya Ajis ya di sini. Betul. Kelihatan dari muka kayaknya ya. Nah, untuk ambisi ikut OSIS ya, sebenarnya sih awalnya sih coba-coba aja. Tapi setelah ngerasain, itu rasanya kayak seru banget sih. Dan menurut saya sendiri tuh layak sih untuk diperjuangin. Oke. Kalau dari Rey gimana Rey? Kalau saya sih sama aja kayak Kak Jis. Awalnya cuma coba-coba, terus kayak nyaman, asik, kekompakannya tuh ada bareng-bareng bersama teman-teman. Nggak ketipu tapi ya, soalnya kan coba-coba awalnya. Enggak ya. Tapi kan kelas 10 ya? 9 ya? 10. Oh, kelas 10. Kalau ini Kalau saya kelas 10. kelas 11. Oh, kelas 11. Tapi kelas 10 udah ikut OSIS berarti ya? Iya. Oh, kirain dari kelas 11 gitu baru ikut. Iya. Terakhir nih gimana? Kenapa apa ambisi kamu sehingga kamu pengen ikut organisasi? Kalau saya sih awalnya kan emang pengen ngembangin skill dulu ya. Jadi kan OSIS tuh emang bisa buat ngembangin skill juga. Saya coba-coba masuk OSIS. Oh, terus dapat skill apa nih sekarang? Kalau sekarang sih paling kayak masih public speaking yang dikit-dikit. Terus kayak koordinasiin event tuh gimana gitu sih. Oke. Kalian tahu hostel culture nggak sih? Pernah dengar aja sih. Oh, pernah dengar. Kalau secara garis besar masih ada ranah
terkait ambisi tadi tuh. Maksudnya kayak budaya yang kan dulu yang namanya kita sekolah mungkin sekolah aja. Banyak teman-teman kalian juga nggak berorganisasi, pasti setelah pulang sekolah ya pulang aja gitu ke rumah. Nah kalian pasti kan ada menyita waktu tuh ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah itu gimana tuh? Apa ada shock nggak dulu awal-awal ketika ikut kegiatan tersebut? Atau memang karena yang tadi katanya nyoba-nyoba aja sih. Kalau nggak suka kayaknya mau ditinggalin. Enggak dong. Atau ada gebetan, jangan-jangan di situ yang disuka. Jadi kayaknya bertahan aja deh gitu ya. Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak. Gimana nih kalau dari Ray? Kalau dari aku sih kayak ya senang aja masuk kayak gitu, kayak tambah kayak apa pertemanannya tambah banyak, tambah wawasan juga sih dari orang lain. Terus udah gitu aja. Oke, dari Ajis? Nah, kalau dari saya sendiri sih nggak shock sih, karena dari SMP juga udah sering kegiatan gitu, organisasi. Jadi kalau lanjut di SMK tuh jadi kayak seru aja. Kalau Ajis bagian apa Jis di OSIS? Ketua OSIS. Wih, ketua OSIS Iya, kita tapi kasih applause. Udah masih jadi ketua atau udah udah? selesai. Siapa penggantinya? Ini penggantinya bukan? Ada lagi. Oh, beda lagi. Oh, oke. Apa penyesalannya ikut OSIS, Jis? Penyesalannya sih nggak banyak sih, paling kayak waktunya yang berkurang sama keluarga. Tapi nggak nyesel sih harusnya. Oh, nggak nyesel ya harusnya ya. Mm-mm. Nggak ada berarti ya, nggak ada penyesalannya. Nggak sih. Kalau misalkan andai kan kamu udah jadi ketua OSIS nih, andai waktu berbalik kamu jadi ketua OSIS lagi, apa yang mau kamu lakukan? Yang pasti perbaiki yang salah-salah sih, karena pasti ada evaluasi lah kalau udah selesai. Oh, oke. Nah, yang terakhir ini harus lucu nih kalau gimana? Kalau saya sih emang awalnya kan nggak pernah ikut organisasi segala macam gitu ya. Yang SMP berarti nggak ikut. Iya, Oke. SMP nggak pernah ikut. Nah, terus awalnya tuh saya shock gitu, soalnya waktunya banyak sita, terus sering ketinggalan mata pelajaran gitu. Jadi awalnya saya shock gitu, terus kesini sih udah lumayan aman sih. Oh, iya. Berarti sebenarnya mungkin karena penyesuaian aja ya, karena baru gitu ya. Sama kayak kita datang ke tempat baru kan pasti asing gitu buat kita kan. Tapi kalau udah biasa kayaknya oke lah. Ada nggak penyesalan ketika ikut organisasi? Enggak sih. Nggak ada. Kalau kebanggaannya apa? Kebanggaannya Kayak lebih bisa dikenal guru, bisa bertambah teman, bertambah wawasan sama orang lain. tapi paling senang kalau kegiatan berhasil sih. Iya. Itu bangga banget. Iya. Sebenarnya kan apapun yang kalian lakukan itu kan jadi pengalaman. Pengalaman itu kan jadi pelajaran kan sebenarnya buat kalian gitu. Jadi kayaknya memang yang penting tuh itu sih. Karena kalau kita nggak bergerak atau nggak ikut organisasi, kita nggak bakal tahu tuh bagaimana misalkan dapat tekanan dari senior atau bahkan dari pengurus gitu yang lain gitu sih. Jadi pasti banyak belajarnya lah gitu. Tuh. Apalagi ketua kan, ketua Iya. mah pasti banyak lah banget. tuntutannya gitu. Pernah marah nggak Jis tapi? Pernah pastilah. Oh pernah. Kalau misalnya ada ya problem-problem gitu, Heeh. apalagi teman-teman kayak malah nyepelin tugas, itu sering banget kita gitulah. Oh dimarahin sama Ajis. Kalau marah makan orang nggak? Enggak ya. Terus kalau di sosial media pernah ada ini nggak memotivasi kalian justru kayaknya oh gara-gara lihat postingan sesuatu malah jadi ya udah malah jadi lebih semangat gitu. Kalau di sosial media gitu kan emang sekarang kan banyak kayak ilmu-ilmu gitu yang bisa pelajarin ya. Jadi nggak cuma dari kelas aja gitu. Jadi ya bisa jadi pembelajaran buat kita juga. Iya. Ya memang harusnya di sosial media itu banyaknya share ilmu ya. Iya, Cuma betul. memang nggak bisa dipungkiri banyaknya adalah konten-konten yang Flexing gitu. flexing atau mohon maaf kalau perempuan mungkin yang seksi-seksi gitu kan, atau konten-konten
kalau di umuran saya nggak tahu nih kalian, kalau di umuran saya lebih suka konten hiburan, mungkin karena udah terlalu penat kali ya. Banyak di kerjaan, terus di apa namanya, keluarga dan lain-lain gitu. Kok saya malah curhat nih? Gitu sih. Kalau kalian gimana? Apa yang kalian tonton di sosial media? Paling kalau kayak gitu sih kebanyakan yang kayak ya hiburan-hiburan juga sih paling. Oh sama. Kamu stres juga emang? Ya enggak sih, paling lewat doang gitu. Oh. Terus juga paling kayak ada beberapa info-info gitu tentang update-update terkini. Oh, berita-berita gitu Iya. berarti ya. Nah, kita balik lagi deh ke topik nih terkait sekolah. Tapi kalian gimana cara menyimbangkan antara kalian di sekolah sama ikut berorganisasi, sama kalian kan pasti punya kehidupan pribadi kan? Maksudnya yang tadi contohnya adalah keluarga gitu, atau mungkin teman di rumah atau teman di luar sekolah gitu. Itu gimana cara kalian menyeimbangkan kehidupan kalian? Mungkin kalau kita ini, kita lihat dulu yang paling mendesak yang mana dulu. Misalnya kalau dari keluarga mendesak, kita organisasi, kita lihat dulu. Kita, Oh. kayak gantikan dulu sama yang lain, Mm-mm. gitu. Berarti skala prioritas ya, Iya. mana yang paling diprioritasin tergantung kegiatannya ya, apa ya. Kalau Ajis apa Jis? Tapi untuk skala prioritas kan kita nih sebagai pelajar ya, harusnya pasti belajar itu nomor 1. Kecuali emang ada kegiatan yang lebih mendesak gitu. Contoh kayak keluarga yang sakit itu bisa lebih diutamain. Oke. Nah, terakhir ada nggak kamu? Kalau saya ya paling sama sih, kayak skala prioritas nih. Yang paling penting tuh yang mana dulu yang diutamain. Kalau pasangannya di prioritas mana itu? Waduh. Ini punya pacar kalian belum? Yang ini aja nih. Oh, yang ini ada. Aduh itu Udah juga. Berarti Ajis doang. udah. Terlalu fokus ini kayaknya OSIS Iya Jis ya. kayaknya. Sampai Nah, tapi kalian udah mikirin belum kayak lulus dari SMK nanti mau seperti apa sekolahnya, atau udah ada angan-angan kayaknya mau kuliah jurusan ini atau mau kerja atau mau ngapain, teman-teman? Ada nggak? Pastinya pengen kerja dulu sih kalau saya. Kerja apa, Jis? Apa aja. Pas sudah stabil tuh baru pengen kuliah. Oh, karena untuk perekonomian keluarga mungkin gitu. Lebih pengen gak nyusahin aja sih, kasihan keluarga. Oh gitu. Wih, keren. Di Jepang katanya Kak. Wih, mantap. Bisa bahasa Jepang, Jis? Enggak banyak sih, dikit aja. Nah, nonton anime, Jis. Udah nonton Iya. aman. Apa anime kesukaan kamu? Apa? Banyak sih. Enggak, ya biasa aja, enggak ada yang suka banget gitu. One Piece? Enggak nonton. Oh, nggak nonton. JJK? Nggak tahu Season 1 JJK. doang. JJK tahu? Tahu. Oh, iya. Ini pacar Gojo aja ada di sini. 領域展開無料空所 Itu halu enggak sih? Halu ya, emang halu sih Jis, benar. Jadiin gue ini gimana gue ini. Nah, itu jangan, itu udah terlalu halu jangan banget itu. Mungkin terakhir, apa pesan kalian untuk siswa yang merasa tertinggal nih dari teman-temannya gitu, atau dari orang lain? Ada nggak pesan-pesannya? Kalau buat pesan sih, kalau menurut saya sendiri tuh tiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing. Kalau merasa kayak ketertinggal gitu, lebih cari potensi kamu tuh di mana. Nah, setelah udah ketemu tuh harus dikembangin, karena itu poin yang kalian punya. Oke. Beda kelasnya kalau ketua OSIS ya yang ngomongnya. Terus kalau dari Rey gimana, Rey? Kalau dari saya sih mungkin jangan pernah menyerah. Kalau udah punya potensi kayak harus ini, ya harus diberjalanin gitu. Oke. Nah, terakhir nih paling inspiratif dari yang selalu ranking. Kalau dari saya sih paling ya tekenin aja sih apa yang jadi bakatnya gitu. Nggak usah mikirin yang ketertinggalan itu. Mungkin bakatnya di sini bukan yang di tertinggal itu gitu sih. Oh, oke. Berarti lebih ke fokus pengembangan diri dia aja gitu. Iya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih kekuatan kita gitu ya. Kita kelebihannya di mana gitu. Dari cerita mereka tadi kelihatan banget ya, ternyata tiap orang punya cara masing-masing dalam ngejalanin ambisinya.
Ada yang benar-benar ngejar target, ada juga yang santai tapi tetap jalan. Itu semua wajar banget. Yang penting kita tahu batasan diri kita, tetap enjoy sama prosesnya. Nah, sekalian aja nih buat teman-teman SMP, kalau ada yang mau nyari sekolah SMK, mungkin bisa nih ke sekolah SMK Budi Nah, Luhur. itu ada di mana sih alamatnya sekolah SMK Budi Luhur, Kak? Nah, untuk lokasi SMK Budi Luhur itu ada di Jalan Pendidikan nomor 18, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Nah, buat teman-teman yang pengen mampir boleh banget nih. Mampir-mampir main-main ke sekolah kita. Wih, keren-keren. Saya baru baca kemarin tuh ada berita katanya Tambun itu termasuk kecamatan paling banyak penduduknya se-Indonesia. Wah. Berarti padat banget ya Tambun Iya. ya. Iya. Terus kalau jurusannya ada apa aja nih di Budi Luhur, di SMK Budi Luhur? Ada teknik audio video, Ada teknik komputer jaringan, terus Ada akuntansi keuangan lembaga, sama terakhir ada teknik kendaraan ringan. Jadi ada 4 totalnya. Oh, ada 4. Oke, ada 4 jurusan yang memang relevan ya dengan kebutuhan industri sekarang ya, dunia kerja gitu. Kalau fasilitasnya ada apa aja? Sama eskulnya ada apa aja? mungkin fasilitasnya setiap jurusan tuh mempunyai lab masing-masing. Oh, Iya. iya. Jadi udah menopang pembelajaran lah ya labnya ya. Jadi buat praktik tuh aman. Aman ya. Biasa praktik apa, Jis? Kamu? Kalau di TKJ kita tuh belajar rakit komputer, terus jaringan juga, Mm-mm. setting-setting wifi gitu, Oh, wireless. oh kayaknya kalau mau kuliah cocok jurusan informatika kayaknya ya. Cocok ya. Iya. Terus apa lagi nih fasilitasnya selain itu? Kita juga ada kayak subkelas itu, kelas industri itu buat teman-teman yang pengen belajar langsung sama orang dari perusahaan itu ada. Oh, wah keren nih. Gimana tuh caranya tuh? Nah, itu kita kerjasama sama satu PT. Hmm. Itu bisa belajar langsung sama karyawan dari sononya. Oh, dia dari Jepang atau dari mana? Dari Oh, produknya Jepang. Nah, itu biasanya sekitar 3 bulan. Heeh. Nah, nanti kalau udah selesai tuh bakal dapat sertifikat langsung dari perusahaannya. Oh, Tuh, selain dapat ilmu, dapat koneksi juga sama orang-orang perusahaan. jadi lebih mudah ya untuk bekerja di sana ya karena udah pernah kenal udah pernah ikut pelatihannya gitu ya. Betul. Kalau ekskulnya ada apa aja? Nah, itu banyak sih. Nah, ini. Coba mau nyebutin nih. Oke, saya Coba sebutin. Yang pertama tuh ada pramuka, Heeh. paskibra, Mm-mm. ada tari, ada basket, ada pencak silat, ada apa lagi Kak? Kadro, Nah, ada ada ring belum ya? apa ya? Nah, meskipun Ada futsal. Futsal. Banyak kan olahraga ya. Iya. Terus ada apa lagi? Nah, Japanese club juga ada. Oh, apa tuh? Ekskul apa tuh Coba jawabannya? jelasin. itu eskul buat kita yang mau berlatih bahasa Jepang gitu. Oh, kirain pencinta anime bukan ya? Waduh. Tapi isinya rata-rata orang Indo. Pasti sih. Iya. Biasanya kalau di event tuh anak SPL tuh suka pakai baju Jepang. Oh, cosplay gitu. Eskul. Oh. Terus kalau sosial medianya nih teman-teman, kalau barangkali ada teman-teman dari SMP yang mau daftar tuh, ada nggak sosial media atau websitenya deh SMK Budi Luhur ini? Ada kok. Apa tuh? Untuk sosial media sendiri kita ada di @yapenhasbl. Nah, buat websitenya ada di SMP strip SMK Budi Luhur .sch.id. Nah, untuk buat teman-teman yang pengen kepoin jangan lupa nih follow IG-nya OSIS, ada di OSIS Budi Luhur. Nah, boleh tuh IG-nya OSIS juga di follow teman-teman. Nah, kebetulan nih guys, tadi kan Ajis katanya mau kerja nih Jis ya. Sebenarnya di kampus Bina Insani ini ada program kuliah sambil kerja gitu, kelas karyawan. Dan kita sekarang lagi ada potongan lumayan besar nih, potongan 2 juta rupiah buat pendaftaran di gelombang sekarang. Jadi sayang banget nih kalau kalian pengen berkarir di tempat kerjaan tapi nggak perlu pusing mikirin kuliah. Nah, itu bisa kuliah di Bina Insani, teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari SMK Budi Luhur atas sharing-sharingnya, atas informasinya. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat pemirsa nih yang ada di YouTube channel Bina Insani. Mungkin itu aja guys. Saya sebagai host undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Insani. Wah.
Bina Insani University. Bigger, better, higher. SMK Budi Luhur. Mantap. Mandiri.